Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majida Rizani, NIM 2019-111-2011. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan soal teori ring LKM ke-6. Oke, untuk soalnya, misalkan M sebarang bilangan bulat yang telah ditetapkan, maka buktikan bahwa himpunan S yaitu MX, di mana X anggota dari Z himpunan semua bilangan bulat, merupakan subring dari ring bilangan bulat. Oke, untuk menjawab soal tersebut, kita tulis dulu diketahui. Nah, di sini yang diketahui S adalah MX, di mana X anggota dari Z. Nah, yang Z ini merupakan himpunan semua bilangan bulat. Kemudian M adalah sebarang bilangan bulat. Nah, yang ditanyakan apakah S subring dari ring bilangan bulat. Oke, untuk menjawab soal tersebut, kita misalkan dulu S adalah MX, di mana X sama dengan K. Nah, M dan K ini adalah anggota dari Z. Z merupakan himpunan semua bilangan bulat. Nah, untuk syarat-syaratnya, yang pertama yaitu untuk S bukan anggota himpunan kosong. Ini terpenuhi karena ada elemen sama dengan 0 jika dan hanya jika M dikali 0 sama dengan 0 dikali M sama dengan 0. Nah, ini adalah anggota dari S. Untuk syarat kedua yaitu untuk S bagian dari Z terpenuhi karena untuk setiap X anggota dari S, maka X sama dengan M dikali K, ini adalah anggota dari Z. Nah, yang ketiga akan ditunjukkan A dikurangi B adalah anggota dari S. Kita misalkan dulu A dan B ini adalah anggota dari S dengan A sama dengan MX, B sama dengan MY, di mana X dan Y ini adalah anggota dari Z. Sehingga untuk X sama dengan K1 dan Y sama dengan K2, maka M, K1, K2 adalah anggota dari Z. Nah, dari sini A dikurangi B sama dengan, kita masukkan untuk A-nya yaitu MX, kemudian dikurangi B yaitu MY. Nah, dari sini M-nya kita keluarkan menjadi M dikalikan dengan X dikurangi Y, maka untuk X-nya kita ganti dengan K1, kemudian Y-nya kita ganti dengan K2, maka M dikalikan dengan K1 dikurangi K2. Karena M, K1, K2 adalah anggota dari Z, maka K1 dikurangi K2 adalah anggota dari Z. Sedemikian hingga M dikali K1 dikurangi K2 adalah anggota dari S. Nah, untuk syarat yang keempat akan ditunjukkan A dan B ini adalah anggota dari S. Kita misalkan dulu untuk A dan B ini adalah anggota dari S dengan A sama dengan MX, B sama dengan MY, di mana X dan Y ini adalah anggota dari Z. Sehingga X sama dengan K1 dan Y sama dengan K2, maka M, K1, K2 adalah anggota dari Z. Nah, dari sini jika A dikali B, maka untuk A-nya kita masukkan MX, kemudian dikali dengan B-nya yaitu MY. Maka dari sini untuk X-nya kita ganti dengan K1, kemudian Y-nya kita ganti dengan K2. Maka M dikali K1, kemudian dikalikan M dikali K2. Kemudian kita keluarkan M-nya, maka M dikali M K1 K2. Karena M K1 K2 adalah anggota dari Z, maka untuk M K1 K2 adalah anggota dari Z. Sedemikian hingga M dikali M K1 K2 adalah anggota dari Z.
Jadi A dan B ini adalah anggota dari S. Nah, karena semua syarat terpenuhi, maka S adalah subring dari Z. Oke, untuk soal kedua yaitu tentukan subring dari ring bilangan bulat modulo 5 terhadap operasi penjumlahan dan juga operasi perkalian. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita tulis dulu diketahui. Nah, di sini yang diketahui adalah ring bilangan bulat modulo 5 terhadap operasi penjumlahan dan juga operasi perkalian. Nah, di sini untuk bilangan bulat modulo 5-nya kita misalkan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, dari sini akan kita tentukan subring dari ring bilangan bulat modulo 5 terhadap operasi penjumlahan dan juga operasi perkalian. Nah, di sini adalah tabel Kelly untuk operasi penjumlahan modulo 5. Nah, dari sini untuk syarat subring S dari ring bilangan bulat modulo 5 adalah yang pertama untuk setiap X dan Y ini adalah anggota dari S, maka X dikurangi Y itu adalah anggota dari S. Yang kedua, untuk setiap X dan Y adalah anggota dari S, maka untuk X dikali Y adalah anggota dari S. Nah, kemudian akan kita tentukan nilai dari X dan Y-nya. Yang pertama, perhatikan tabel Kelly. Di situ terdapat unsur identitas penjumlahan modulo 5 yaitu C sama dengan 0. Kemudian tentukan inverse-nya dari anggota bilangan bulat modulo 5. Di sini kita misalkan 1 ditambah 4 maka sama dengan 4 ditambah 1. Nah, di sini 4 ditambah 1 hasilnya 5. Karena operasi penjumlahan modulo 5 maka di sini dituliskan 0. Kemudian contohnya lagi 2 ditambah 3 maka sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 0. Nah, dari sini maka diperoleh untuk inverse 1 itu sama dengan 4 dikali inverse 4 maka sama dengan 1. Kemudian untuk inverse 2 sama dengan 3 dikali inverse 3 maka sama dengan 2. Nah, sehingga didapatkan R itu 1,4 dan Q itu 2,3. Selanjutnya akan kita buktikan P itu adalah 1 dan 4. Nah, ditunjukkan bahwa P adalah 1 dan 4 memenuhi syarat dari ring. Jika P tidak boleh sama dengan himpunan kosong. Nah, ini syaratnya terpenuhi karena P itu sama dengan 1 dan 4. Kemudian P adalah bagian dari bilangan bulat modulo 5 karena untuk setiap X anggota dari P di mana X adalah anggota dari bilangan bulat modulo 5 yaitu 1 dan 4 ini adalah anggota dari P. Kemudian untuk X dikurangi Y adalah anggota dari P, maka kita misalkan 1 dan 4 ini adalah anggota dari P. Kemudian berdasarkan tabel Kelly maka diperoleh untuk inverse 1 sama dengan 4 dikali inverse 4 maka sama dengan 1. Nah, di sini ada tabel untuk operasi penjumlahan modulo 5. Di sini ada inverse 1 dan inverse 4. Di sini ada 1 dan 4. Untuk inverse 1 ditambah 1 hasilnya 0. Kemudian untuk inverse 4 ditambah 1 hasilnya 2. Kemudian untuk inverse 1 ditambah 4 itu 3. Dan inverse 4 ditambah 4 itu hasilnya 0. Nah, dari sini 1 ditambah negatif 4 itu adalah anggota dari P, maka syarat ketiga tidak terpenuhi karena salah satu syarat tidak terpenuhi, maka P bukan subring dari ring
yaitu bilangan bulat modulo 5 terhadap operasi penjumlahan dan juga operasi perkalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.